Halo semua, Assalamualaikum. Kenalin, aku Mazaya Syakira, siswa Manfaat Jakarta, kelas 10-2. Kayaknya di hari libur gini enaknya me time gak sih? Gimana minggu ini? Lelah ya? Lelah itu wajar, ngeluh juga wajar. Mungkin buat ngurangin hal itu, bisa banget sih kita sharing cerita ke teman kita. Ngomong-ngomong soal temen, jadi flashback deh. Dulu, aku punya 2 temen yang hampir bikin hubungan pertemanan sekelas hancur. Penasaran ceritanya? Dengerin baik-baik ya. Rais dan Hanan adalah 2 sahabat yang sangat dekat. Mereka kerap dibilang saudara saking dekatnya. Rais adalah ketua kelas yang sangat bertanggung jawab di mata guru. Namun nyatanya, ia hanya sekedar menjalankan kewajiban ketua kelas dengan sangat angkuh. Saat istirahat tiba, mereka sedang bermain bersama. Ispo jago banget dah. Turut gua, sumpah. Nan, gue buat tuh mati ya, Nan. Jangan di end. Ya, udah deh, mati, Nan. Ya, makanya, Nan, kalau jadi player tuh jago. Gimana cara jagonya, Nan? Kayak gue, muka 2, di ketua kelas. Jadi lu janji ya, semester depan gue jadiin ketua kelas. Gue ajarin dah caranya gimana. Ya, bisa aja sih. Ya udah. Ntar dah, gue atur. Assalamualaikum anak-anak. Wah, pada masuk semua nih. Apa kabar anak-anak? Gimana liburannya seru ya? Seru, Bu. Enggak, Bu, kurang lama. 2 minggu doang. Ya udah nggak apa ya. Soalnya kan nanti ada liburan lebaran juga. Jadi nanti kan bisa liburan lagi deh. Oh iya, ini kan semester baru. Bukannya kita ada jadwal pergantian ketua kelas ya? Iya Bu, kayaknya Bu. Iya Bu, segera ya Bu. Ibu ada saran nih. Kalau Rais yang memimpin proses pemilihannya gimana, Rais? Rais, punya saran nggak kira-kira siapa yang cocok jadi ketua kelas? Ya, Bu, kalau menurut saya, selama ini yang saya nilai itu Hanan termasuk yang terbaik sih, Bu, buat pemilihan ketua kelas. Soalnya sudah saya kasih tips beberapa tips buat jadi ketua kelas gitu. Kalau menurut ibu sih boleh juga. Yang lain gimana? Setuju gak? Saya kurang setuju Bu. Emangnya enggak musyawarah dulu? Menurut aku sih, aku sabar aja soalnya kan Rais juga bestinya Hanan. Habis itu Rais juga udah tahu Hanan ya gimana orangnya. Iya sih, mereka juga selama ini kayak saudara. Ya udahlah, ikut aja. Setuju nih. Genap 1 bulan sudah, Hanan menjabat sebagai ketua kelas. Mulai banyak hal yang tidak sesuai harapan. Kelas kami kerap dibilang kelas yang jarang membayar buku, malas bebersih, bahkan kelas yang sangat kurang koordinasi dengan guru. Seringkali kita mendapat teguran dari Walas. Namun, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Oke, jadi kembali lagi di jam pembinaan kita pagi hari ini. Nah, pembinaan kali ini Ibu bakal bahas hal yang sangat penting, yaitu Ibu bakal bahas tentang uang. Nah, sebelumnya Ibu mulai dulu nih ke kalian semua. Kalian tuh udah pada bayar uang belum sih? Uang buku? Udah pada bayar belum sih? Udah kok Bu. Udah. Tapi kenapa kemarin tuh Ibu koperasi lapor ke Ibu katanya belum ada yang belum bayar gitu? Oh, nitip Hanan. Kenapa Hanan tuh kira-kira? Jadi begini, Bu, belum pada bayar, Bu, semuanya di kelas. Jadi ya belum saya storin. Oh gitu. Coba nanti kalau misalnya ada beberapa yang belum bayar, tolong bayar segera ya. Kakak tuh sekarang minta tolong ya, langsung di storing ke koperasi soalnya ibu juga udah ditagih. Oke, siap. Aman, Bu. Oke, kalau gitu Hanan nanti ibu minta tolong ya di jam istirahat ketemu ibu di ruang 204. Oke, Bu. Gue Nan, ayo lu, ketahuan tadi korupsi jadi ketua kelas. Makanya awal-awal tuh harusnya main-main aman aja, Cok. Gak usah yang aneh-aneh lah. Lu jangan bikin apaan nih, Pis. Ya, gue mau fakta sih, Nan. Terserah kalau mau itu. Lu sabar banget. Ya udah. akhirnya guru mata pelajaran pertama pun datang. Mereka pun belajar dengan serius dan penuh semangat, sesuai apa yang dikatakan wali kelas di pembinaan pagi tadi. Tetapi Hanan
Ia tetap termenung karena khawatir tentang apa yang ingin dibicarakan oleh Bu Rere di jam istirahat nanti. Ya, silakan Ibu. Bu, kenapa ya manggil saya? Jadi ini Hanan, maksud Ibu manggil kamu ke sini itu kayak udah banyak banget laporan-laporan dari guru lain yang kayak ngasih tau ke Ibu kalau misalnya kelas kita itu sekarang jarang banget ada yang ngumpulin tugas dan banyak banget yang cabut-cabutan kelas. Kira-kira itu kenapa ya Hanan? Sebenarnya Ibu tahu ini bukan sepenuhnya tanggung jawab kamu, cuman kayak kamu kan kondisinya di kelas itu sebagai ketua kelas ya, jadi Ibu minta tolong banget ke kamu untuk mengkoordinir teman-teman kamu. Oke Bu, sebenarnya maaf kalau misalnya saya kesannya kurang baik jadi ketua kelas. Jujur ya Bu ya, ini baru pertama kali saya dapat amanah jadi ketua kelas ini. Insya Allah untuk yang dikatakan tadi, insya Allah saya lebih baik. Saya berusaha untuk mengkoordinir teman-teman supaya kelas ini jadi lebih baik lagi. Oke Hanan, kalau misalnya kayak gitu, Ibu harap omongan yang kamu tadi cuma bukan omongan aja, semoga beneran terjadi ke depannya. Makasih Hanan udah luangin waktunya kesini. Ibu cuma mau ngomong itu aja sih. Boleh kelar. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya, sama. Di kelas, Hanan kembali menagih teman-temannya untuk membayar uang kas. Padahal sebelumnya mereka sudah membayarnya. Gue disuruh inian lagi kelas 11. Enggak, Gue ada cewek. Aku lagi lagi sih. Hah? Buat apa? Itu adalah apanya? Uang kas lagi. Iya uang kas. Bulan ini uang kas udah. Terus habis itu waktu itu juga bayar buku udah. Iya, lagi apa lagi? Lagian bulan ini juga gak ada yang apa-apa lagi tau. Ada nggak katanya Bu Rere yang minta kedua. Kalau sebelum Lu gak macam-macam kan? Nah, enggak lah, kalau Bu Rere ngomong ke gue mau tahu. Coba tunjukin coba. Wah, jadi kayak gini sama ini yang kamu lakuin di kelas. Emang Ibu pernah ya suruh kamu untuk mintain kas lagi ke mereka? Oh ya, sekarang Ibu nanya dulu nih ke sama. Uang kas bulan ini ada berapa? Ada 500 juga 500. Iya, Bu. Buat aku. 500.000. Tapi masih ke koperasi. Uangnya dimana kan? Maaf Bu, kemarin saya rencananya mau ngajak jalan-jalan setelah Bu uang kas. Han, sekarang saya minta kamu jujur sama Ibu. Dikemanain uangnya? Kemarin sebenarnya Laris ngajak saya jalan Bu keluar. Dia pakai uang kas itu buat jalan-jalan sama Laris. Sekarang saya tanya ke kamu. Posisi kamu di kelas jadi apa? Ketua kelas Bu. Harusnya mahal atau enggak? Iya. Kenapa kayak gitu? Kamu kemarin dengerin nggak saya tentang banyak apa yang kemarin Ibu jelasin? Menurut yang banyak Kamu dengerin atau enggak? Hmm.
Kamu tahu nggak kenapa mereka bisa nuduh kayak gitu? Nggak tahu kan? Nggak dengerin berarti. Mereka itu nuduh gara-gara pemimpinnya itu nggak becus ngurusin negaranya. Tahu gak sih, dulu dinasti Umayyah I dinasti yang begitu besar. Bahkan sudah berjaya hingga 90 tahun lamanya. Bisa runtuh karena pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Dinasti Umayyah ini menerapkan sistem monarki, sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan yang tidak terbagi atau kekuasaan satu orang. Nah, sayangnya penerapan sistem ini tidak berjalan dengan baik sejak pemerintahan setelah Hisham bin Abdul Malik. Proses peralihan kepemimpinan menjadi pengaruh besar terhadap faktor lemah dan hancurnya Bani Umayyah I. Bahkan, di kalangan keluarga khalifah saja sering terjadi pertikaian. Misalnya, yang dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan untuk menduduki jabatan khalifah. Nah, Khalifah Hisham diteruskan oleh Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim, dan Marwan bin Muhammad. Namun, keempatnya hanya mampu memerintah sekitar 7 tahun. Al-Walid memerintah selama 1 tahun 3 bulan. Kemudian digantikan oleh Yazid III yang hanya bertahan selama 16 bulan. Selanjutnya digantikan oleh Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, tetapi bertahta tidak lebih dari 3 bulan dan digantikan oleh Marwan. Selama masa kepemimpinannya, Marwan disibukkan mengatasi berbagai pemberontakan, sampai akhirnya ia tewas di medan perang. Khalifah-khalifah tersebut tidak bisa melakukan kebijakan, bahkan tidak dapat memberikan satu pemikiran untuk perkembangan pemerintahan ke depan. Mereka seperti boneka yang dipermainkan kapan dan di mana saja. Sehingga yang mengendalikan pemerintahan adalah para pembesar istana seperti Perdana Menteri, pengawal istana, dan pengawal khalifah. Sampai hingga titik puncaknya, Januari 750 Masehi, Marwan bin Muhammad dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah dalam pertempuran Zab. Setelah kalah, Marwan II melarikan diri ke Mesir dan akhirnya terbunuh pada bulan Agustus di tahun yang sama. Peristiwa itu menjadi tanda berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Kekalahan ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Jadi, seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam mempertahankan suatu kelompok. Pemimpin yang bertanggung jawab tidak akan melarikan diri dari kekalahan yang ia buat. Pemimpin yang baik juga selalu mau mendengarkan aspirasi anggota-anggotanya. Dan pemimpin yang cerdas juga akan berpikir dengan matang untuk memutuskan suatu hal.